Lu pernah gak sih ngerasa makin kesini makin gampang aja buat beli barang-barang mahal? Mau beli HP baru, sepatu mahal, atau semua hal yang kamu pengen itu bisa didapetin dengan cuma sekali klik. Kamu nggak perlu lagi mikirin punya duit di tangan atau enggak, tinggal pakai paylater, barang-barang langsung sampai ke rumah. Bayarnya entar belakangan. Memang kedengaran enak kan? Tapi kamu tahu nggak, di balik semua kenyamanan ini ada sisi gelap yang jarang dibahas. Sekarang banyak banget orang terjebak dalam lingkaran paylater, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Mereka merasa harus nunjukin ke orang-orang bahwa mereka bisa beli apapun yang orang lain nggak punya. Padahal di balik semua itu belum tentu mereka mampu beli barang-barang itu. Masalahnya fenomena ini nggak cuma sekedar masalah gaya hidup, ada banyak faktor yang bikin masyarakat kita terutama dari kelas menengah ke bawah akhirnya terjebak hutang paylater yang terus menumpuk. Mulai dari tekanan sosial, pengaruh media sosial, kurangnya edukasi keuangan, sampai ke budaya konsumtif yang udah mendarah daging. Nah, di video kali ini gue bakal bahas kenapa kelas menengah ke bawah di Indonesia begitu gampang tergoda sama paylater dan kenapa gengsi sosial jadi pemicu utama mereka buat terus konsumtif. Nah, buat tau keseluruhannya, semuanya sudah gue bahas di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Di Indonesia, budaya konsumtif sudah kayak jadi kebiasaan yang susah dihilangin. Sejak kecil kita sering dikasih gambaran bahwa kesuksesan itu sesuatu yang dapat kita beli. Contohnya, kamu nggak dianggap berhasil kalau kamu belum punya mobil, rumah, atau barang-barang mahal lainnya. Dan ironisnya, pola pikir seperti ini diperkuat sama lingkungan sekitar. Misalnya di tongkrongan, kalau kamu masih pakai HP Android sedangkan teman-teman kamu udah pakai iPhone, paling enggak kebanyakan orang cenderung merasa minder. Hal-hal kayak gini bikin orang akhirnya ngerasa harus ikut-ikutan walaupun sebenarnya finansial mereka belum siap. Budaya konsumtif ini makin parah sejak dunia digital makin berkembang. Jika kamu lihat orang-orang update di sosial media pakai barang-barang mahal, bisa beli ini itu yang kamu nggak punya, otomatis ada dorongan dalam diri kamu buat ngikutin. Padahal kita nggak pernah tahu apakah mereka juga ngutang buat semua itu atau emang beneran mampu. Dan disinilah paylater masuk jadi solusi instan bagi mereka yang awalnya ragu-ragu, jadi berani belanja lebih dari kemampuan cuma demi gengsi sosial. Media sosial bukan cuma tempat buat berbagi momen, tapi juga jadi ruang buat menunjukkan status sosial. Setiap hari orang memamerkan apa yang mereka punya, dari gadget baru, pakaian bermerek, sampai gaya hidup yang kelihatan mewah. Fenomena ini menciptakan tekanan tersendiri bagi banyak orang. Mereka mulai merasa harus ngikutin tren supaya bisa tetap diterima di lingkungan pertemanan mereka. Kalau mereka nggak punya barang-barang yang hype, mereka takut dianggap ketinggalan. Keinginan buat ngikutin tren ini disebut sebagai fear of missing out atau FOMO. Banyak orang yang akhirnya membeli sesuatu bukan karena mereka benar-benar butuh, tapi karena mereka takut terlihat berbeda dari orang-orang lain di sekitar mereka. Nah, ketika seorang merasa tertinggal, paylater jadi pilihan yang paling mudah. Dengan cicilan yang ringan, mereka bisa langsung punya barang yang mereka mau dan bisa tetap menunjukkan eksistensi di media sosial atau lingkungan sekitar. Tapi masalahnya ketika tagihan mulai datang, mereka baru sadar kalau mereka harus bayar lebih dari yang mereka perkirakan. Cicilan kecil kalau dikumpulin bisa jadi beban besar di kemudian hari. Dulu kalau kamu mau kredit barang, prosesnya ribet banget. Harus ada riwayat kredit, penghasilan yang dicek, dan kadang butuh jaminan. Sekarang semua jadi gampang, cukup pakai KTP dan selfie, kamu langsung dapat limit dalam hitungan menit. Masalahnya kemudian, ini bikin orang jadi asal daftar tanpa mikirin konsekuensinya. Mereka melihat cicilan kecil yang kelihatan ringan, padahal kalau dihitung-hitung dengan bunga dan biaya tambahan, totalnya bisa jauh lebih besar. Kebanyakan orang nggak paham konsep bunga, denda keterlambatan, atau batas kemampuan bayar. Mereka ngerasa paylater ini kayak uang tambahan, padahal itu utang yang bisa menumpuk kalau nggak diatur dengan baik. Jika tidak ada edukasi keuangan yang memadai, mereka terus-terusan ambil cicilan baru, yang makin lama makin sulit buat keluar dari lingkaran hutang. Ini jadi masalah besar buat kelas menengah ke bawah yang penghasilannya pas-pasan, tapi punya keinginan besar buat tampil sesuai standar sosial. Banyak orang di kelas menengah ke bawah yang belum punya pemahaman dasar soal pengelolaan keuangan. Mereka jadi lebih fokus pemenuhan kebutuhan sehari-hari tanpa mikirin rencana jangka panjang. Akibatnya ketika ada kemudahan seperti paylater, mereka langsung tergoda buat manfaatin tanpa mikir panjang. Mereka jarang banget buat ngitung berapa total yang harus dibayar kalau cicilan ditambah dengan bunga dan biaya admin. Yang mereka lihat cuma angka cicilan per bulan yang kelihatannya kecil dan gampang dijangkau. Padahal kalau dikalkulasikan jumlahnya bisa jauh lebih besar dari harga aslinya. Selain itu banyak orang yang nggak terbiasa bikin anggaran keuangan bulanan. Mereka sering kali pakai uang buat hal-hal yang sebenarnya nggak prioritas dan baru sadar di akhir bulan kalau keuangan mereka bermasalah. Hal ini bikin mereka akhirnya ke paylater buat nutup kebutuhan yang seharusnya bisa diatur sejak awal. Kurangnya literasi keuangan juga bikin mereka nggak sadar akan pentingnya dana darurat. Ketika ada kebutuhan mendadak seperti biaya kesehatan atau perbaikan rumah, mereka malah ambil jalan pintas dengan paylater atau pinjaman online tanpa pemahaman yang cukup. Mereka terus berputar dalam siklus konsumtif yang nggak sehat ini. Cicilan rumah belum kelar, mereka sudah nambah hutang baru buat beli barang lain yang sebenarnya nggak mendesak. Di Indonesia, status sosial seringkali diukur dari apa yang seseorang punya, bukan dari apa yang mereka capai.
Orang cenderung menilai kesuksesan itu dari barang-barang yang dipakai. Apakah udah punya barang ini, apakah udah beli barang itu. Intinya semuanya dilihat dari apa yang mereka punya. Banyak orang yang akhirnya ngerasa harus tampil sesuai standar sosial tertentu supaya dianggap sukses atau berhasil. Sayangnya karena penghasilan terbatas, mereka akhirnya memilih jalan pintas dengan pay later biar bisa punya barang yang bisa menaikkan level mereka di mata orang lain. Nah, tekanan sosial ini nggak cuma datang dari lingkungan sekitar, tapi juga dari media sosial. Di sana orang-orang berlomba-lomba buat pamer gaya hidup mewah, dan ini bikin orang lain ngerasa harus ikut biar nggak ketinggalan. Dan pay later akhirnya jadi solusi instan buat mereka yang pengen tampil seperti orang-orang di media sosial tanpa harus nabung atau menunggu punya cukup uang. Dan masalahnya ketika gengsi jadi prioritas utama, mereka mulai mengabaikan kesehatan keuangan mereka sendiri. Tanpa sadar, kebiasaan ini malah bikin mereka semakin terjebak dalam pola hidup yang tergantung pada hutang. Sementara penghasilan mereka sebenarnya belum cukup untuk menopang gaya hidup seperti itu. Perusahaan fintech dan e-commerce tahu banget kelemahan manusia, yaitu keinginan buat punya sesuatu dengan cepat. Makanya mereka gencar banget buat ngeluarin promosi pay later dengan tagline yang menggoda. Kayak beli sekarang bayar nanti atau cicilan ringan tanpa ribet. Iklan-iklan ini muncul di mana-mana, media sosial, aplikasi belanja, bahkan saat kamu lagi browsing di internet. Setiap hari kamu disodorin promo diskon tambahan kalau kamu pakai later, cashback besar, atau bunga 0% yang bikin seolah-olah ini adalah solusi terbaik buat dapetin barang-barang yang kamu mau. Nah, banyak orang yang akhirnya tanpa sadar tergoda karena mereka pikir ini adalah kesempatan emas buat hemat. Padahal di balik semua promo itu tetap ada biaya-biaya tersembunyi yang kalau dikalkulasikan bisa lebih mahal dibandingkan beli tunai. Nah, perusahaan juga sengaja bikin mekanisme pembayaran yang gampang supaya orang makin sering transaksi. Satu klik aja barang langsung dibeli dan mereka tinggal bayar bulan depan. Sistem ini bikin orang ngerasa ringan di awal, tapi makin lama mereka makin kecanduan buat terus belanja. Sebenarnya banyak orang yang ngerasa nyaman banget sama sistem cicilan. Nggak cuma pay later, tapi juga kredit produk-produk lainnya. Padahal yang namanya cicilan lama-lama bisa bikin kita ketergantungan. Jadi kamu beli sesuatu bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu ngerasa kamu bisa bayar nanti. Di awal-awal mungkin kamu ngerasa gampang aja bayar cicilan 200.000 per bulan. Tapi lama-lama cicilan ini nambah satu persatu. Sekarang kamu punya lebih dari satu cicilan pay later dan totalnya udah mulai ngerembet. Sebagian orang malah jadi makin sering pakai pay later buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak penting-penting banget, dan nggak sadar kalau gaya hidup konsumtif itu justru bikin mereka susah keluar dari siklus hutang. Bahkan beberapa orang jadi nyari cara kreatif buat nambah cicilan, kayak pakai pay later buat beli barang lain atau pakai pay later buat bayar cicilan yang lain. Ini jadi masalah yang makin kompleks karena pada akhirnya mereka harus bayar lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Salah satu masalah utama yang bikin banyak orang terjebak pay later adalah mentalitas beli dulu, pikir nanti. Kita sering banget ngelihat orang yang beli barang tanpa mikir apakah barang itu sebenarnya mereka butuh atau enggak. Yang penting mereka pengen punya sekarang dan bisa pamerin ke orang-orang lain. Biasanya mentalitas kayak gitu muncul karena kamu pengen merasa puas di saat itu juga, dan kamu nggak mikir panjang soal gimana kamu bakal bayar barang itu nanti. Yang kamu pikirin cuma gimana caranya kamu bisa dapetin barang impian tanpa nunggu lama. Padahal ini justru jadi bom waktu ketika tagihan pay later datang. Baru deh mereka merasa tertekan. Banyak yang bingung gimana cara bayar cicilan yang udah menumpuk ini. Padahal mereka sendiri yang nggak siap dengan keputusan finansial mereka. Mentalitas beli dulu pikir nanti ini bikin orang jadi gampang terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif. Dan akhirnya mereka nggak sadar kalau mereka udah masuk ke dalam masalah keuangan yang jauh lebih besar. Jadi itu dia kenapa banyak orang di kelas menengah ke bawah bisa terjebak dalam hutang pay later demi gengsi sosial. Banyak faktor yang bikin kita gampang terjebak, mulai dari gaya hidup konsumtif dan kurangnya pengertian soal keuangan sampai tekanan dari media sosial yang bikin kita ngerasa harus punya ini itu. Tapi semua itu bisa dihindari kalau kita mulai lebih paham tentang cara ngatur keuangan. Well, gimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih.